Pada video sebelumnya, kita mempelajari mengenai fungsi dan grafik dari fungsi. Nah, sekarang di video yang ini kita akan mempelajari mengenai penggabungan fungsi-fungsi tersebut. Dan juga di sini kita akan belajar mengenai pergeseran atau shifting dan penskalaan atau scaling dari grafik-grafik fungsi tersebut. Seperti juga pada angka-angka atau bilangan-bilangan, fungsi-fungsi dapat juga dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan juga dibagi dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 untuk menghasilkan fungsi-fungsi yang baru. Jika f dan g adalah merupakan fungsi-fungsi, maka untuk setiap x yang berada di dalam domain dari f dan g, atau kita bisa tuliskan seperti ini artinya adalah variabel x berada di dalam irisan dari domain f dan domain g. Ya, ini harus saling beririsan. Maka kita bisa mendefinisikan fungsi-fungsi baru sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan. Ya, kita bisa tuliskan dalam kurung f tambah g dan x adalah sama dengan fx tambah gx. Atau pengurangan dalam kurung f kurang gx ini adalah sama dengan fx kurang gx. Atau juga perkalian f kali g x sama dengan fx kali gx. Nah, di sini kita perhatikan ya, kita ambil rumus yang pertama, kita tulis lagi di sini. Tanda plus yang merah ini, yang di sebelah kiri, ini berarti adalah operasi penjumlahan fungsi. Jadi fungsi f ditambah fungsi g. Sementara yang biru yang di kanan, ini berarti adalah penjumlahan bilangan real, yaitu bilangan real fx ditambah bilangan real gx. Pada sembarang titik, ya, titik ini berada pada irisan domain dari f dan domain dari g, di mana di sini gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita bisa mendefinisikan hubungan sebagai berikut. F per gx ini adalah sama dengan fx dibagi gx, di mana di sini gx-nya tidak boleh sama dengan 0 karena tidak boleh dibagi dengan 0. Nah, fungsi-fungsi juga dapat dikalikan dengan konstanta. Misalkan kita punya konstanta C di sini. Jadi CFX, karena C-nya konstanta, C ini bisa kita keluarkan. Kita keluarkan hasilnya seperti yang di kanan. Jadi C dikali Fx, di mana C di sini adalah bilangan real. Sekarang kita lihat contoh 1. Ya, di sini diberikan fungsi-fungsi sebagai berikut. Nah, kita punya fungsi fx sama dengan akar x dan fungsi gx sama dengan akar 1 dikurang x. Nah, fungsi-fungsi ini akan memiliki domain-domain sebagai berikut. Kita lihat fungsi fx. Akar x artinya di dalam akar itu tidak boleh negatif, tapi dia boleh 0. Maka domain dari f itu adalah harus dari 0 sampai tak hingga. Maka ini ada interval 0 sampai tak hingga. Ya. Nolnya ikut di sini ya. Nah, kita lihat gx. Gx juga sama. Bahwa 1 dikurang x tidak boleh negatif. 0 boleh. Ya, ini x nggak boleh negatif. 1 kurang x nggak boleh negatif. Jadi interval yang memenuhi ini adalah dari minus tak hingga sampai 1. Ya, coba kita lihat. Kalau kita masukkan 1 ke sini, maka ini akar 0. Dan akar 0 is okay. Ya. Nah, sekarang titik-titik yang dimiliki bersama oleh kedua fungsi pada domain-domain ini adalah titik-titik irisan dari kedua domainnya. Jadi domain dari fx yang di sebelah kiri beririsan dengan domain dari gx yang di sebelah kanan. Jadi artinya apa? Kita mau mencari titik-titik yang dimiliki oleh kedua domain, yaitu kita punya yang ada di dalam interval tertutup dari 0 sampai 1. Ini yang dimiliki oleh kedua-duanya. Nah, pada tabel di bawah ini
ini merangkum rumus-rumus dan domain-domain dari berbagai kombinasi aljabar dari dua fungsi kita tadi, yaitu fungsi fx dan gx. Kita lihat di sini pada penjumlahan, ya. Ini adalah f tambah g. Ini adalah akar x ditambah akar 1 kurang x. Domainnya adalah interval tertutup dari 0 sampai 1. Kita udah jelaskan tadi di slide sebelumnya. Demikian juga dengan pengurangan. Ini tinggal berarti tadi ini di atas tambah, ini kurang. Jadi fungsi akar x dikurang akar 1 dikurang x. Ya. Atau dibalik, g dikurang f berarti fungsi gx yaitu akar 1 kurang x dikurang akar x. Domainnya masih sama. Bagaimana dengan perkalian? Fg ini adalah fgx, ini adalah fx kali gx, yaitu akar x dikali akar 1 kurang x. Akar kali akar masuk ya, x-nya ke dalam, jadi x dikali akar 1 kurang x. Domainnya masih sama, 0, 1, karena ini nggak boleh negatif. Pembagian f dibagi g itu adalah fx dibagi gx, yaitu akar x dibagi akar 1 kurang x. Masuk dua-duanya digabung dalam satu akar bisa, jadi x dibagi 1 kurang x. Nah, domainnya sedikit berbeda dengan di atas. Kita lihat yang tanda kurung sebelah kanan, ini dia berarti 1 tidak masuk, ya, karena 1 nggak boleh. Kalau 1 di bawah berarti dia dibagi dengan 0. Nggak boleh, ya. Nah, bagaimana dengan yang di bawah ini? G dibagi F, yaitu kebalikannya, yaitu akar 1 kurang X dibagi akar X. Dua-duanya bisa digabung di dalam satu akar. Domainnya juga berbeda dengan yang di atas ini. Di sini lihat yang di sebelah kiri, artinya 0 nggak boleh masuk. Kalau 0 masuk, maka dia dibagi dengan 0. Ada catatan di sini. Di sini kita tulis f.g untuk perkalian fungsi f kali g di sini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mau menggambar grafik dari f tambah g? Ya, pada video sebelumnya kita tahu kalau menggambar grafik satu fungsi, kita bisa masukkan angka-angka yang berada di dalam domainnya, terus kita dapat outputnya. Jadi kita dapat banyak pasangan koordinat, terus kita masukkan ke koordinat kartesian, kita plot. Kita hubungkan titik-titiknya, kita dapat grafiknya. Jadi kita bisa dapat grafik F, kita bisa dapat grafik G. Nah, sekarang kita mau mencari grafik dari fungsi F tambah G. Nah, grafik dari fungsi F tambah G ini dapat diperoleh dari grafik F dan grafik G yang sudah kita tahu tadi. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjumlahkan koordinat Y yang bersesuaian, yang cocok. Jadi outputnya masing-masing fx dan gx pada setiap titik di mana x-nya berada di dalam irisan domain dari f dan g. Kita lihat gambar ini sebagai ilustrasi. Grafik yang biru di bawah ini adalah grafik y sama dengan fx. Grafik yang kuning ini adalah grafik y sama dengan gx. Nah, untuk mendapatkan grafik yang merah, contohnya misalnya x-nya adalah a. X-nya berada pada domain yang disebutkan di sini. Nah, pada saat X sama dengan A, kita masukkan ke dalam fx, kita dapat fa, yaitu titik ini. Pada saat A kita masukkan ke dalam gx, kita dapat ga, yaitu pada titik ini ya. Tingginya ini ga, tingginya ini fa. Nah, Y sama dengan F tambah GX, titiknya ini adalah penjumlahan dari tinggi FA ditambah tinggi GA. Ya, FA ditambah GA, kita dapatlah titik ini. Demikian juga dengan semua titik-titik lain di sepanjang garis merah ini. Itu adalah penjumlahan dari titik biru ditambah titik kuning, hasilnya adalah titik merah. Jadi begitu ya, jadi grafik dari hasil penjumlahan itu adalah penjumlahan dari output titik-titik output yang sesuai. Nah, sekarang bagaimana dengan F tambah G dari contoh soal kita tadi? Ya, contoh soal kita contoh 1 tadi ada F tambah G, ada F kali G. Nah, sama idenya. Jadi contohnya misalnya gini. Kita lihat yang F tambah G yaitu grafik merah di atas. Yang kuning ini adalah GX. Yang biru ini adalah FX. Jadi misalnya
Kita ambil X sama dengan 1/5. Kita tarik garis ke atas. Begitu dia menyentuh titik garis biru, itulah titiknya. Itulah tingginya F 1/5. Kita tarik lagi ke atas, menyentuh garis kuning, itulah G 1/5. Nah, F 1/5 ditambah G 1/5, kalau kita jumlahkan, kita dapatlah titik merah ini di sini. Di sinilah dia, itulah dia. Demikian sama semua sepanjang merah ini. Ini adalah penjumlahan dari titik-titik di garis kuning ditambah titik-titik di garis biru. Nah, dengan perkalian juga sama. Contohnya sama dengan yang 1/5 tadi. Kita tarik garis, kita dapat titik F 1/5. Kita tarik terus garis, kita dapat titik G 1/5. Nah, sekarang kita kalikan. F 1/5 dikali G 1/5. Kenapa ini lebih rendah di sini? Ya karena ini pecahan. Ya, pecahan. Kalau tadi dia tidak pecahan, mungkin dia lebih tinggi di sini. Tapi karena pecahan dia lebih rendah ya. Kita lihat dia, misalnya di 3/5. Ya, kita lihat atau di semua titik ini. Jadi ini sama. Semua yang hijau ini adalah perkalian dari semua titik-titik di perkalian. Tiap titik di hijau ini adalah perkalian dari titik di biru dan titik di kuning yang sesuai, yang X-nya sama. Sekarang kita mempelajari mengenai fungsi-fungsi komposit. Jadi komposit itu adalah suatu metode lain untuk menggabungkan fungsi-fungsi yang definisinya adalah sebagai berikut. Jika F dan G adalah merupakan fungsi-fungsi, maka fungsi komposit F.G didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan di sini. Dot di sini berbeda dengan dot perkalian di sebelumnya. Dot yang di perkalian sebelumnya itu solid, dia hitam solid. Di sini dotnya ini F.G ya, dotnya di sini ada bolong di tengahnya. Jadi ini adalah komposit Fg ya. Nah, itu didefinisikan sebagai berikut. F yang dikompositkan terhadap G ya, F komposit G ini adalah F sebagai fungsi dari Gx. Bagaimana ini nanti kita lihat di contoh soal supaya lebih mengerti. Dan di sini bisa kita lihat bahwa domain dari komposit F.G ini terdiri dari bilangan-bilangan X yang berada di dalam domain G. Di mana Gx yaitu outputnya, output dari G ya. Di mana Gx itu terletak pada domain F. Jadi dari definisi dari slide sebelum ini kita bisa lihat bahwa komposit F.G ini hanya akan dapat dibentuk ketika range dari G, yaitu Gx, itu harus terletak pada domain dari F. Nah, stepnya seperti ini. Untuk mencari komposit F.G ini, pertama kita cari dulu Gx yang kanan. Kemudian, kita masukkan Gx ini ke dalam fungsi Fx. Ya, kita dapat Fgx. Ya, artinya gini, kalau pertama tadi ini adalah fungsi terhadap X misalnya, sekarang semua X kita ganti dengan Gx. Nah, sekarang kita lihat gambar ini yang di kanan ya. Kita lihat ini analoginya seperti mesin lah ya. Nah, sebuah komposit F.G ini menggunakan output Gx dari fungsi pertama G sebagai input untuk fungsi kedua. Jadi kita punya fungsi G, kita masukkan X ke sini, outputnya adalah Gx. Nah, Gx ini yang jadi input kita masukkan ke dalam F, maka kita dapatkan outputnya yaitu Fgx. Sekarang kita lihat diagram panah untuk komposit F.G yang bisa kita lihat di sini ya. Ini artinya gini, jika kita punya X dan X ini terletak pada domain G yang hijau dan Gx yaitu output dari ini G ini itu terletak pada domain F, maka fungsi F dan G, kedua fungsi ini dapat dikomposisikan ya, menjadi komposit F.Gx yang warna merah ini. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi komposit F.G, sekarang kita mau mengevaluasi fungsi komposit G.F bila didefinisikan di sini. Jadi ini caranya pun kebalikan dari yang tadi. Kalau yang di sini yang pertama kita cari adalah Fx. Kemudian Fx kita masukkan ke dalam G, fungsi G. Ya, kita dapatkan Gfx. Nah,
domainnya juga begitu. Domain dari komposit G.F ini adalah merupakan himpunan bilangan-bilangan X dalam domain F, di mana outputnya yaitu fx itu terletak pada domain G. Nah, biasanya komposit f.g ini tidak sama dengan komposit G.F. Untuk lebih mudah dimengerti, sekarang kita lihat contoh ya. Ini contoh kedua pada video ini. Pada contoh ini kita punya dua fungsi, yaitu fungsi fx sama dengan akar x dan fungsi gx sama dengan x tambah 1. Pada contoh ini tugas kita adalah ada 4. Yang pertama kita mau mencari komposit f.g. Yang kedua adalah komposit g.f, kebalikannya. Nah, sekarang kita juga mau lihat apa yang terjadi kalau kita bikin komposit f.f atau komposit g.g. Sekarang kita lihat yang bagian A ya. Kita lihat yang bagian A, kita tahu kita mau mencari komposit f.g di sini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, langkah kita pertama adalah bekerja dengan kita masukkan X ke dalam G. Ya kan, kalau kita masukkan X ke dalam G, ya, kita akan dapatkan ini, X tambah 1. Ini dia, X tambah 1. Nah, step berikutnya adalah kita masukkan Gx ke dalam Fx. Artinya apa? Fx itu kan akar X. Nah, sekarang semua X dalam Fx ini kita ganti dengan Gx. Gx itu adalah X tambah 1. Jadi, semua X kita gantikan dengan X tambah 1. Jadinya kita dapat akar X tambah 1. Inilah yang kita tahu dengan yang kita sebutkan sebelumnya fgx ya. Jadi artinya semua X di sini digantikan X tambah 1. Nah, fgx ini adalah sama dengan komposit f.g. Jadi komposit f.gx ini adalah akar X tambah 1. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat Gx ini X tambah 1. Dan X tambah 1 itu terdefinisi untuk semua bilangan real X. Domainnya itu semua bilangan real X. Tapi nggak semua bisa kita pakai di sini. Karena kita punya keterbatasan akar. Ya. Yang di dalam akar tidak boleh negatif. Maka kita lihat akar X tambah 1. Yang boleh di sini hanya nilai X tambah 1 yang tidak negatif. Maka kita bilang bahwa X tambah 1 harus lebih besar atau sama dengan 0. Atau kalau kita pindahkan satunya ke kanan, kita bisa lihat bahwa X harus lebih besar sama dengan dari minus 1. Maka kita bisa bilang di sini, domain dari komposit f.gx itu adalah X lebih besar sama dengan 1, atau bisa dituliskan dalam interval seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang B. B itu kebalikannya, komposit g.f. Nah, kalau g.f berarti kita kerja dari yang kanan dulu, fx. Kita masukkan x ke dalam fx, kita dapat akar x. Nah, sekarang kita masukkan fx ke dalam gx. Artinya apa? Semua x yang ada di gx ini kita ganti dengan akar x. Hasilnya kita dapat akar x tambah 1. Itulah yang kita tuliskan sebagai gfx di sini. Nah, gfx ini adalah sama dengan komposit g.f x di sini, yaitu akar x tambah 1. Nah, domainnya juga kita bisa lihat di sini. Domain dari g.f x itu adalah x yang lebih besar sama dengan 0, atau bisa ditulis seperti ini. Kenapa ini x lebih besar sama dengan 0? Karena yang di dalam akar tidak boleh negatif. Nah, sekarang bagaimana dengan yang C? Kalau yang C ini adalah komposit dari F dengan F. Ya. Berarti kita kerja dari yang kanan dulu. Fx kita tahu akar X. Kita masukkan ke dalam F, kita dapat akar X. Sekarang Fx ini kita masukkan ke dalam Fx lagi. Jadi, semua X di dalam akar ini diganti dengan akar X. Jadi kita dapat akar dari akar X. Atau akar X itu kan X pangkat setengah. Kalau diakarkan lagi, dipangkatkan lagi setengah. Maka kita dapat X pangkat seperempat. Ya, kalau perkalian kan ini nanti dijumlahkan. Setengah tambah setengah. X pangkat seperempat. Atau bisa kita tulis akar pangkat 4 dari X. Inilah yang, ini salah ketik. Ini adalah fx.
ya, bukan GFX, FFX, ya. Nah, FFX ini adalah sama dengan komposit F dengan F yang ini ya, yaitu sama dengan X pangkat seperempat sama dengan akar pangkat 4 dari X. Nah, domainnya akar pangkat 4 dari X ini juga tidak boleh negatif. Maka domain dari komposit F dengan F ini adalah X lebih besar sama dengan 0 atau bisa ditulis dalam bentuk interval seperti ini. Nah, sekarang yang terakhir atau yang D. Di sini adalah komposit G dengan G. Berarti sama prosedurnya, GX dulu, X dimasukkan ke GX, yaitu X tambah 1. Nah, setelah itu kita masukkan GX ke dalam GX. Artinya apa? Semua X yang di sini ini harus digantikan dengan X tambah 1. Kita lihat di sini. Jadi X tambah 1. Jadinya X tambah 1 ditambah 1. Ini yang kita dapat adalah X tambah 2, yaitu GX. Nah, GX inilah yang sama dengan komposit G dengan G, yaitu X tambah 2. Dari sini domainnya bisa kita lihat ya, X tambah 2 artinya domainnya semua bilangan real. Maka kita tuliskan domain dari komposit G dengan G itu adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga intervalnya. Nah, sekarang misalnya kita punya kasus ini ya, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan akar x. Maka kalau kita cari komposit dari f dengan g ini, ya kita bisa lihat bahwa yang pertama kan kita cari gx-nya. Gx-nya adalah akar x. Kemudian akar x ini kita masukkan ke fx. Berarti semua x kita ganti akar x. Maka kita dapat akar x kuadrat. Akar x kuadrat adalah x. Nah, kalau kita ditanya bagaimana dengan domain dari komposit f dengan g ini yang hasilnya adalah x, intuisi kita bilang, bahwa karena hasilnya x, maka domainnya adalah semua bilangan real. Tapi itu tidak benar, ya. Domain yang benar adalah interval ini dari 0 sampai tak hingga, bukan minus tak hingga sampai tak hingga. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Kita lihat satu-satu. Domain dari gx, yaitu akar x, itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Kenapa? Karena nggak boleh negatif. Sementara domain dari fx itu adalah semua bilangan real. Nah, maka domain dari komposit dari f dengan g ini, komposit keduanya ini tidak boleh, ini adalah merupakan irisan ya, irisan dari domain gx yang beririsan dengan domain fx. Irisan inilah yang kita lihat sebagai interval dari 0 sampai tak hingga. Jadi kita jangan langsung bilang karena hasilnya x berarti domainnya adalah minus x sampai x. Minus tak hingga sampai tak hingga. Tidak, kita harus lihat satu-satu ya bahwa domainnya adalah irisan dari kedua fungsi ini. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai bagaimana menggeser grafik fungsi. Cara umum untuk mendapatkan sebuah fungsi baru dari sebuah fungsi yang udah ada, yaitu cara umumnya adalah dengan menambahkan konstanta ke setiap output dari fungsi yang udah ada itu, atau bisa juga dengan menambahkan konstanta ke variabel inputnya. Nah, grafik dari fungsi baru tersebut adalah grafik dari fungsi asli atau fungsi yang udah ada tadi itu digeser secara vertikal atau digeser secara horizontal. Kita lihat kalau kita mau menggeser secara vertikal. Jadi grafik yang sudah ada kan y sama dengan fx. Kalau kita mau menggeser secara vertikal, maka kita tambahkan konstanta ke output fungsi ini. Jadi fx tambah k itu konstanta. Nah, jika k-nya lebih besar dari 0 atau k-nya positif, maka grafik ini digeser ke atas sebesar k satuan. Absolute value di sini artinya supaya ini hanya besarnya saja. Jangan nanti kalau misalnya kita tambahkan k-nya negatif, sebesar minus k dia bergeser. Enggak, ya, supaya konsistensi sebesar k satuan di sini. Nah, kalau k-nya negatif, dia grafiknya bergeser ke bawah. Jadi digeser ke bawah sebesar k satuan. Ya, jadi di sini pergeseran vertikal adalah
K ditambahkan ke ke fungsinya, ya, outputnya. Nah, kalau mau digeser horizontal, konstantanya ditambahkan ke variabel inputnya. Kita perhatikan bahwa H ini masuk ke dalam kurung, ini K di luar kurung. Nah, ini counterintuitif ya. Kalau hanya positif, maka grafiknya digeser ke kiri, bukan ke kanan ya. Kalau intuisi kita bilang ya, kalau positif geser ke kanan. Enggak, dia digeser ke kiri sebesar H satuan. Kalau hanya negatif, baru dia digeser ke kanan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau vertikal berarti K ditambahkan ke fungsi. Kalau horizontal berarti H, konstanta H ditambahkan ke variabel inputnya. Nah, sekarang kita lihat contoh 3. Ya, contoh ketiga pada video ini. Nah, yang pertama yang A, kita punya rumus Y sama dengan X kuadrat. Sekarang kita mau tambahkan 1 ke bagian kanan dari Y sama dengan X kuadrat ini. Kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, karena kita tambahkan 1 ke fungsinya, ke outputnya, akibatnya grafiknya akan bergeser kalau kita gambarkan. Akibatnya grafiknya akan bergeser karena ini positif, maka dia akan bergeser ke atas sebesar 1 satuan. Kita bisa lihat di gambar di kanan ini. Yang biru ini, inilah grafik aslinya, Y sama dengan X kuadrat. Tapi begitu kita tambahkan 1 di sini, dia bergeser menjadi yang merah ini, yang merah pertama ini, ke atas sebesar 1 satuan, ya, yaitu X kuadrat tambah 1. Kalau misalnya kita tambahkan 2, dia akan bergeser dari yang biru ke atas sebesar 2 satuan, seperti grafik merah ini. Nah, kalau kita tambahkan minus 2 ke Y sama dengan X kuadrat, itu sama dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Akibatnya karena ini negatif, grafik yang biru ini akan bergeser ke bawah sebesar 2 satuan atau 2 unit, ya. Seperti menjadi grafik kuning ini. Untuk contoh 3 yang bagian C-nya, sekarang kita mau melihat kalau tadi yang bagian AB itu kita menggeser grafiknya ke atas ke bawah ya, vertikal. Sekarang bagian C contoh soal ini, kita mau menunjukkan bagaimana kalau grafiknya mau kita geser secara horizontal. Jadi misalnya rumusnya kita punya Y sama dengan X kuadrat. Sekarang kita tambahkan 3 pada variabel inputnya, yaitu pada X. Jadinya sekarang yang tadinya Y sama dengan X kuadrat, sekarang Y sama dengan X tambah 3. Seperti yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya, kalau ini positif 3, maka secara counterintuitif, dia akan bergerak ke kiri, bukan ke kanan. Ya, jangan karena plus kalian pikir kita akan bergerak ke kanan. Enggak. Kalau plus 3, dia bergerak ke kiri sebesar 3 satuan. Kita bisa lihat pada gambar ini. Kalau Y sama dengan X kuadrat biru, begitu kita tambahkan 3, dia bergeser ke kiri 3 satuan. Ke kiri. Jadi yang warna kuning ini. Kalau tadinya kita tambahkan minus 2 di sini, dia akan bergeser ke kanan. Sebesar 2 satuan kalau minus 2. Jadi grafik yang merah ini. Nah, untuk yang bagian D, ini kombinasi ya. Kita mau lihat kombinasi. Jadi pertama, kita punya fungsi Y sama dengan absolute value dari X ya. Bilang nilai absolut dari X. Nah, sekarang yang pertama kita mau tambahkan minus 2 kepada variabel inputnya. Jadi kita tambahkan minus 2 kepada X. Berarti minus 2 akan kita tambahkan ke variabel input. Kemudian kita tambahkan minus 1 ke hasilnya, yaitu fungsi output. Jadi kita lihat dari yang Y sama dengan absolute value dari X, jadi Y sama dengan, karena minus 2 ditambahkan ke input, jadi X kurang 2 di dalam absolute value-nya. Kemudian minus 1 ditambahkan ke hasilnya di luar. Jadinya Y sama dengan absolute value dari X kurang 2 dikurang 1. Nah, dari yang kita lihat sebelumnya, kalau kita tambahkan nilai negatif ke inputnya, variabel inputnya, maka dia akan bergeser ke kanan. Jadi grafik kita akan bergeser ke kanan sebesar 2 satuan, dan karena minus 1 kita tambahkan ke fungsinya, minus berarti dia akan bergeser ke bawah sebesar 1 satuan. Kita lihat di sini ya. Kalau tadinya grafik
absolute value itu tepat di tengah, huruf V ini tepat di tengah, dia di 0 ini, maka kita lihat bahwa dia bergeser ke kanan sebesar 2 satuan, kemudian dia bergeser ke bawah sebesar 1 satuan. Sekarang kita akan belajar, ini bagian terakhir dari video ini ya, mau belajar mengenai bagaimana menskalakan atau scaling, ya, mengubah ukurannya, atau mencerminkan reflecting, ya, dari grafik fungsi kita. Jadi untuk menskalakan grafik, ya, membuat grafik ini ukurannya jadi lebih berbeda ya, scaling, suatu fungsi y sama dengan fx adalah dengan meregangkannya atau stretching, atau mengkompresikannya atau memampatkannya atau compressing, baik secara vertikal atau horizontal. Bagaimana kita bisa mendapat ini? Jadi hal ini dicapai dengan mengalihkan fungsi f kita atau mengalihkan variabel bebas x kita dengan konstanta c yang sesuai. Nah, ada kasus khusus di sini, yaitu pada saat c-nya sama dengan -1. Pada saat c sama dengan -1, kita akan mendapatkan kasus yang namanya refleksi atau pencerminan melalui sumbu-sumbu koordinatnya. Untuk kasus di mana C itu lebih besar dari 1, maka grafiknya akan diskalakan, ya, baik di stretching maupun di compressing. Ya. Kita lihat aturan-aturannya. Jika kita kalikan C yang lebih besar dari 1 ini ke fx, ya, C-nya di luar ya, jadi C dikali fx, maka grafik F itu akan diregangkan atau di stretch secara vertikal, ya, di stretch ke atas atau ke bawah ya, dengan faktor C, faktor pengalinya C. Nah, kalau kita kalikan seper C dengan fx, maka grafik X ini akan dikompresikan secara vertikal dengan faktor C. Jadi kita lihat, kalau dikali C, dia akan di stretching secara vertikal dengan faktor pengali C. Kalau dikali seper C, dia akan dikompres secara vertikal dengan faktor C. Nah, kalau C-nya kita kalikan dengan variabel inputnya atau variabel bebasnya Cx di dalam kurung ini, maka grafik F dikompresikan secara horizontal dengan faktor C. Dikompresikan ya, kebalikan dengan di atas. Kalau di atas dikali C itu diregangkan. Kalau ini dikali C variabel inputnya, dia dikompresikan secara horizontal. Kalau variabelnya dibagi C, maka dia akan diregangkan secara horizontal dengan faktor C. Ya, jadi ini kebalikan. Nah, untuk kasus khusus di mana C-nya sama dengan -1, ini kasus unik ya, khusus, maka grafiknya bukan di scaling, bukan di compressing, tapi dicerminkan atau direfleksikan. Jadi kasus pertama, kalau dia dikali -1, fungsinya dikali -1. Maka grafik F ini akan dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau -1-nya dikalikan ke variabel inputnya, masuk di dalam kurung, maka grafik F ini akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat contoh 4 di sini, untuk supaya lebih bisa mengerti ya mengenai scaling dan stretching dan reflecting ini ya. Jadi di sini kita punya fungsi y sama dengan akar x. Jadi di sini kita akan membuat memberikan contoh bagaimana scaling itu, bagaimana reflecting itu. Jadi yang bagian A ini pertama kita mau lihat mengenai scaling vertikal ya. Jadi kalau kita kalikan ya ruas kanannya ini akar x ini dengan 3 ya, jadi fungsinya kita kalikan 3 dikali akar X, jadi C-nya sama dengan 3 dikali akar X, akibatnya dia akan meregangkan grafik secara vertikal dengan faktor 3. Kalau kita kalikan sepertiga, ya, sepertiga kali akar X, dia akan mengkompresikan grafik ya secara vertikal dengan faktor 3. Ya, kita lihat grafik ini. Jadi yang biru ini sama dengan Y sama dengan akar X. Begitu kita kalikan 3 ke akar X-nya, dia di stretch, ya, diregangkan ke atas. Sebesar faktor pengalinya 3 kali.
Tapi ya dalam artian dia di stretch terhadap sumbu ini ya. Lihat, dia makin di stretch ke atas, diregangkan ke atas. Tapi kalau misalnya dikalikan sepertiga, dia akan dikompresi, dimampatkan dia menuju ke sumbu X. Ya, dengan faktor pengalinya sepertiga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang horizontal, ya. Jadi kita lihat yang horizontal. Kita lihat grafik Y sama dengan akar 3X. Ini artinya apa? Kita kalikan variabel inputnya dengan 3 di dalam dia. Kalau tadi kan vertikal dia kita kalikan di depan, ini di dalam. Jadi kalau dia kita kalikan di dalam kali 3, kebalikannya yang tadi ya. Kalau dikali 3 tadi di stretch. Kalau kali 3 di dalam ini kompresi. Jadi Y sama dengan akar X ini akan dikompresi dengan faktor 3. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita kalikan akar 3X, Y-nya akan dikompresi. Kita lihat, dia ditekan ke arah sumbu Y ini, dikompres. Ya kan? Sebesar 3. Faktor pengalinya 3. Nah, kalau X per 3 di dalam dikali sepertiga, dia akan di stretch. Jadi dia bergerak ke kanan ini, dia akan di stretch terhadap sumbu ini ya, di stretch dia. Dia makin ditekan ke sini. Nah, di stretch dia di sini. Ya. Nah, perhatikan. Kalau kita bilang Y sama dengan akar 3X. Ini kan sama dengan akar 3 dikali akar X. Nah, kita bisa lihat bahwa ini kan tadi secara horizontal ya. Ini kan horizontal. Nah, akar 3 dikali akar X. Ini kan sama dengan sesuatu konstanta dikali akar X. Berarti ini bisa juga bergerak secara vertikal. Jadi kompresi horizontal dapat mempunyai hubungan dengan peregangan vertikal, stretching. Ya, kenapa stretching? Karena di depan. Jadi kita lihat akar 3X ini dia dikompres secara horizontal ke arah sumbu ini, tapi dia di stretch secara vertikal. Tapi faktor skalanya beda. Kalau dia dikompres dengan faktor skala 3, dia di stretch secara vertikal dengan faktor skala akar 3. Sama juga ya, regangan horizontal ini ya juga mempunyai hubungan dengan kompresi vertikal. Contohnya misalnya yang kasus ini, Y sama dengan akar X per 3. Kalau secara horizontal dia di stretch, ya kan? Tapi begitu dia dikeluarkan, ya akar sepertiga ini kan sama dengan 1 dibagi akar 3. Ya, jadi 1 dibagi akar 3. Jadi C-nya akar 3. Maka dia akan dia akan mengalami kompresi vertikal. Ya, kita lihat yang biru ini akan dikompresi vertikal ke bawah, ya, secara vertikal dengan faktor pengali akar 3. Kalau tadi dia secara horizontal, dia di stretch dengan faktor pengali sepertiga. Ya, jadi ada hubungan antara kompresi horizontal dengan stretching vertikal atau stretching horizontal dengan kompresi vertikal dengan faktor skala yang berbeda. Kalau tadi kita lihat scaling, sekarang kita lihat reflecting, ya, atau pencerminan atau refleksi. Sekarang misalnya gini, kita punya grafik Y sama dengan akar X tadi. Nah, kalau dia dikalikan minus 1 di depan, ya minus 1 dikali fungsinya, maka kita ini akan merupakan refleksi dari fungsi asal terhadap sumbu X. Kita lihat, kalau yang biru ini dikalikan minus di depan, dia dicerminkan terhadap sumbu X. Lihat, ini pencerminan ya, jadi kayak kita bercermin gitu, ya pencerminan. Jadi ini terhadap sumbu X. Kalau dia dikalikan ke variabel inputnya minus X di dalam, maka dia akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita lihat ini, ya, dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat contoh 5 atau contoh terakhir di sini ya. Sekarang kita lihat, kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 tambah 10, fungsi polinomial ya. Kalau diplot, dia akan punya grafik seperti ini. Yang biru ini. Nah, sekarang tugas kita mau cari rumus. Pertama, kita mau mengkompresi grafik fungsi ini, yang biru ini, secara horizontal dengan faktor 2.
kemudian diikuti dengan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi pertama kita mau kompresi secara horizontal dengan faktor 2, kemudian kita mau refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian soal yang B, kita mau mengkompresi grafik ini secara vertikal dengan faktor 2, kemudian diikuti dengan refleksi terhadap sumbu X. Jadi tugas kita mau mencari rumusnya dan juga kita mau memplotnya. Bagaimana plotnya? Ya, yang A dan yang B. Nah, kita lihat yang A, ya. Jadi kita untuk memenuhi yang A tadi, kita akan kalikan X dengan 2. Jadi kalau kita kalikan variabel inputnya dengan 2, kita akan memiliki kompresi horizontal dengan faktor 2. Ya kan? Kita masukkan variabelnya dengan 2, kompresi horizontal dengan faktor 2. Kemudian kita kalikan variabelnya dengan minus 1. Kita kalikan variabel X dengan minus 1, supaya kita akan memiliki refleksi terhadap sumbu Y. Ya, variabel yang kita kalikan. Kalau kita kalikan fungsinya terhadap minus 1, refleksinya terhadap sumbu X. Kita mau refleksi terhadap sumbu Y, maka sekarang kita kalikan variabel X-nya dengan minus 1. Kita lihat gimana. Jadi, pertama kita kalikan X-nya dengan 2, kemudian kita kalikan X-nya dengan minus 1. Berarti, sekarang kita mau gantikan X yang ada di atas ini dengan minus 2X. Minus 2X ini hasil dari kita di sini. Supaya dia bisa dikompresi horizontal dan dia juga direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi, semua X dalam persamaan fx ini kita gantikan dengan minus 2X. Jadi seperti ini, ya. X pangkat 4 jadi minus 2X pangkat 4. 4X jadi minus 4 dikali minus 2X ditambah 10. Kita kerjakan ini, kita dapat Y sama dengan 16X pangkat 4 ditambah 32X pangkat 3 ditambah 10. Ya, kalau diplot hasilnya akan jadi seperti yang kuning ini. Ya, jadi kita lihat ya, yang ini tadi dia yang biru. Sekarang setelah kita kompresikan dia menjadi yang kuning. Nah, kalau yang berikutnya kita mau mempunyai kompresi horizontal dengan faktor 2, yaitu kita kalikan dengan setengah. Ya. Kalau kita kalikan setengah, dia akan fungsinya ya, bukan variabel inputnya. Fungsinya kita kalikan setengah, maka dia akan mengalami kompresi horizontal ya, dengan faktor 2. Dan kemudian kita kalikan hasil yang di atas tadi dengan minus 1, maka dia akan fungsinya jadi fungsi ya tadi ya. Dia akan memberikan refleksi terhadap sumbu X. Kalau misalnya pusing, lihat lagi rule yang sebelumnya di slide-slide sebelumnya ya. Jadi rumus ini akan kita peroleh dengan mengalihkan fx dengan minus setengah. Ya, karena pertama kita kalikan fungsinya dengan setengah, kemudian kita kalikan fungsinya yang setengah fx tadi dengan minus 1. Jadi fungsi fx kita kalikan dengan minus setengah untuk mendapati kompresi horizontal dan refleksi terhadap sumbu X. Jadi fungsi dikali minus setengah kita kalikan. Jadi ini dikalikan minus setengah, dikalikan minus setengah, dikalikan minus setengah semua. Kita dapatkan fungsinya Y sama dengan minus setengah X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 5. Kalau kita plot, inilah hasilnya yang kanan ini ya. Jadi dia mengalami kompresi horizontal, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi demikianlah video kita kali ini, dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu mengenai fungsi-fungsi trigonometri. Sekian dan terima kasih.